1 akan memaparkan materi tentang perencanaan partisipasi pada tingkat lapangan. Anggota kelompok yang pertama itu Barakinanti Salsabila dengan NIM 038, selanjutnya Nimade Dwi Ayu Indra Asih dengan NIM 085, selanjutnya Yola Septriani dengan NIM 093, selanjutnya Evelyn Deborah dengan NIM 105, selanjutnya Stephanie Angelia dengan NIM 109, selanjutnya Nimade Mega Kusumayanti dengan NIM 146, selanjutnya Gede Hadi Prasetya Utama dengan NIM 156, Ananda Oktalis Tiana dengan NIM 158, selanjutnya Niputriani Hamid dengan NIM 180, dan yang terakhir saya Komeng Sopramadimpa dengan NIM 182. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu analisa pohon masalah dan harapan, yang kedua analisa tulang ikan, analisa medan daya, dan yang terakhir yang keempat analisa jembatan bambu. Baik, untuk materi yang pertama untuk rekan yang bertugas dipersilakan. Oke, jadi yang pertama ada analisa pohon masalah. Nah, analisa pohon masalah ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam manajemen atau perencanaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi serta harapan yang diinginkan terkait dengan suatu situasi atau permasalahan tertentu. Adapun manfaat dari analisa pohon masalah ini, yang pertama untuk identifikasi akar masalah, yang kedua ada prioritas tindakan, yang ketiga pengambilan keputusan yang informasional, yang keempat pengembangan solusi yang holistik, dan yang kelima komunikasi yang efektif. Analisa tulang ikan adalah sebuah analisis yang menggunakan diagram berbentuk tulang ikan atau biasa disebut sebagai fishbone diagram. Fishbone diagram ini juga sering disebut sebagai cause and effect diagram, di mana menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Pada bagian tulang-tulang ikan berisi faktor-faktor utama dari suatu permasalahan, dan pada kepala ikan menunjukkan suatu permasalahan yang ingin diketahui penyebabnya. Kemudian, oleh karena itu, diagram ini akan sangat bermanfaat untuk menelusuri akar dari suatu permasalahan, mengidentifikasi daerah di mana dapat timbul masalah, serta berguna untuk dipakai dalam membandingkan kepentingan relatif berbagai penyebab masalah lainnya. Selanjutnya ada metode analisis tulang ikan, di mana metode yang digunakan dalam analisis tulang ikan ini mencari akar permasalahan. Nah, adapun akar permasalahan, yang pertama itu ada manpower atau tenaga kerja, di mana permasalahan yang terkait dengan aspek tenaga kerja dilihat dari beberapa aspek. Yang kedua itu ada mesin atau peralatan, misalnya tuh kayak perawatan mesin-mesin, fasilitas pendukung. Dan yang ketiga itu ada metode atau prosedur kerja, di mana masalah yang terkait dengan metode dan prosedur kerja, biasanya itu prosedur kerja tidak ada. Yang keempat itu ada material bahan baku utama dan bahan baku penolong. Yang kelima itu ada media atau lingkungan kerja dan waktu kerja. Biasanya itu ini termasuk dalam kategori seperti tempat yang kurang bersih. Dan yang keenam itu ada motivasi atau soft kompetensi, di mana terkait dengan sikap kerja, perilaku kerja, budaya kerja yang tidak benar ataupun tidak kondusif. Dan yang ketujuh itu ada money atau uang dan finansial, di mana dengan aspek keuangan dan finansial ini yang belum mendukung dan mantap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis medan daya. Analisis medan daya ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan suatu masalah. Analisis medan daya ini bertujuan untuk membuat suatu kerangka kerja yang mendorong suatu organisasi ataupun individu untuk melakukan hal-hal penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan analisa medan daya atau force field analysis. Force field analysis adalah alat yang umum digunakan untuk menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks. Force field analysis adalah kelanjutan alamiah dari problem tree analysis yang sering digunakan untuk membantu mengidentifikasikan tujuan suatu perubahan kebijakan. Sasaran utama force field analysis dalam upaya mempengaruhi kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari kekuatan pendorong. Selama proses diskusi force field analysis diharapkan muncul debat dan dialog di antara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam force field analysis dan diperlukan waktu untuk membahas isu kunci. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melaksanakan analisis medan daya. Adapun yang pertama yaitu menyatakan tujuan. Nah, menyatakan tujuan ini yaitu di mana dalam suatu organisasi pasti harus memiliki tujuan untuk melanjutkan kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua, identifikasi kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat.
Yang ketiga ada analisis besar kekuatan atau kekuatan kunci. Yang keempat ada menciptakan ide strategis. Nah, dalam suatu organisasi ini pasti memiliki suatu ide di dalamnya, yaitu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan atau program-program kerja yang akan dilaksanakan di dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang kelima yaitu menyusun sumber daya organisasi. Nah, menyusun sumber daya organisasi ini terdapat sarana atau prasarana yang akan kita gunakan di dalam kegiatan tersebut. Yang keenam adalah merencanakan kegiatan operasional, dan yang terakhir ada peorganisasian dan pengendalian yang akan dilaksanakan suatu pengendalian di dalam organisasi. Kelebihan dan kekurangan daripada analisis medan daya yaitu yang pertama kelebihannya untuk memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yaitu untuk melihat faktor mana yang terkendali dan faktor mana yang di luar kendali. Kemudian adapun kekurangan daripada analisis medan daya yaitu yang pertama partisipasinya disesuaikan dengan peserta. Jika peserta tidak aktif maka sulit akan terlaksana analisis medan daya itu sendiri. Kemudian aktivitasnya cenderung tidak realistis. Teknik analisa jembatan bambu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyusun suatu rencana kegiatan masyarakat dengan jalan memberikan gambaran masalah yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai serta tahapan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Adapun contoh kasus penggunaan teknik analisis jembatan bambu ini, misalnya anggota kelompok mawar tertarik dengan proses pemberdayaan masyarakat dan mereka meminta tim pemberdayaan masyarakat untuk mendampingi mereka mengembangkan usaha ternak ayam kampung. Kemudian tim pemberdayaan masyarakat tersebut memfasilitasi dalam penyusunan rencana melalui teknik analisis jembatan bambu. Nah, sebagai masalah utama, kelompok akan mengidentifikasi produksi ayam yang masih rendah dan berdasarkan hal tersebut, tujuan kelompok menjadi meningkatkan produksi ayam kampung, yang dimana kemudian akan disepakati melalui ranking prioritas bahwa persoalan tersebut perlu dipecahkan. Akan melanjutkan contoh kasus yaitu anggota mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diidentifikasi bahwa tersedia banyak barang yang dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan kandang seperti bambu dan kayu. Selain itu, petugas dari Dinas Peternakan serta Penyuluhan Pertanian dapat dihubungi untuk pemberian penyuluhan dan pelatihan bila dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber daya lain merupakan pasar untuk jual ayam dan telurnya yang tersedia, toko obat untuk membeli obat dan vaksin ada di kota. Adanya orang yang berpengalaman dalam pengobatan tradisional serta memvaksinasi ayam. Langkah-langkah dari kegiatan yang disepakati oleh Dinas Peternakan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan tentang pembuatan kandang ayam. Yang selanjutnya, pengumpulan bahan kandang ayam. Selanjutnya, pembuatan kandang kelompok, pengumpulan ayam atau 1 ekor per anggota, pinjaman kepada kelompok, penyuluhan terhadap pengobatan dan vaksinasi ayam, pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan pada ayam kelompok, dan ayam anggota sesuai kebutuhan. Kebutuhan pembuatan jadwal pemeliharaan ayam kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramusanti.